bab di mana Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang sabar. Sabar ini kalimat yang sering kita dengar. Nah, di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang bersabar. Dikatakan oleh beliau, man arada an yanzu min adzabillah wa yanalu thawabuhu wa rahmatuhu wa yudkhilu jannatihi falyanha nafsahu anis syahwati dunya. Barang siapa yang ingin terbebas atau terselamatkan daripada siksa Allah serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat dari Allah serta masuk ke dalam surganya, hendaknya dia melarang dirinya daripada syahwati dunia, perkara-perkara dunia atau syahwat-syahwat yang mendorongnya ke dalam perkara-perkara dunia. Dan hendaknya ia bersabar atas asyada'id wa masaibuha, bersabar atas sesuatu yang menimpa dirinya daripada musibah atau ujian atau perkara-perkara yang dirinya tidak suka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi imbalan dari Allah bagi orang yang bersabar itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seseorang itu merasa bahagia ketika mendapatkan cinta dari kekasihnya. Ada orang yang mencintai, tapi belum tentu yang dicintai itu mencintai dirinya. Maka bagi seseorang yang mencintai, harapan paling besar yang ia inginkan adalah cintanya dibalas dengan cinta. Ia dicintai oleh kekasih yang dicintainya. Nah, kita ini ngaku cinta kepada Allah, harusnya kita berjuang agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, tapi agar kecintaan kita dibalas juga dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan bersabar, karena Allah berjanji wallahu yuhibbus sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar itu pada hakikatnya adalah para kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, as-sabru ala aujah. Sabar itu ada beberapa macam. Sebagian ulama mendefinisikan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk taat itu butuh sabar. Manusia yang gak punya sabar, dia gak akan bisa taat dengan semaksimal mungkin. Diperintahkan puasa kan butuh sabar. Diperintahkan sholat 5 waktu yang terkadang subuh waktunya capek, orang masih tidur, dia harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam setiap ketaatan, kewajiban, amal soleh, maka di situ ada sabar yang kalau kita lakukan, kita bisa bersabar atas ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, ada pahala yang besar yang Allah janjikan. Kemudian sabar yang kedua adalah sabru an maharimihi, bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perkara yang diharamkan itu pasti nikmat, pasti jiwa nafsu diri manusia itu ingin melakukannya. Tapi ketika dia bersabar tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ada pahala besar yang menanti dirinya. Jadi sabar, ada sabar dalam ketaatan, ada sabar juga atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar atas musibah atau ujian yang sedang menimpa dirinya. Wa inda sadmatil ula, khususnya ketika tertimpa musibah itu pertama kali. Ada orang yang kena musibah, apa misalnya? Ada kekasihnya atau orang yang dia cintai meninggal dunia. Sadmatil ula itu ketika pertama kali dia kena musibah, itu pahalanya lebih besar. Setelah itu pahala juga masih jalan kalau dia bersabar. Karena orang yang kehilangan itu kan biasanya sedih. Ada yang ketika sadmatil ula, ketika tertimpa musibah itu dia nggak sabar, maka dia kehilangan pahala yang besar. Baru setelah itu dia bersabar, dia dapat pahala. Tapi yang lebih besar ketika sadmatil ula, ketika sabar itu, Pak, ujian itu pertama kali datang. Jadi pertama kali kita terpukul dengan ujian tersebut. Maka itu pahalanya lebih besar.
Faman sabara ala ta'atillahi ta'ala a'tahu Allahu ta'ala yaumal qiyamah 300 darajah. Barang siapa yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan 300 derajat baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu darajah ma baina sama'i wal ard, antara derajat yang satu dengan derajat yang lain itu jaraknya seperti bumi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, bumi dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat bukan derajat yang main-main. Dari derajat yang satu ke derajat yang berikutnya jaraknya diibaratkan seperti ard was sama, seperti bumi dan langit jauhnya. Nah, orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, dia akan mendapatkan di hari kiamat 300 derajat. Jadi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 derajat, dan antara derajat yang satu dengan derajat yang lain seperti bumi dan langit. Wa man sabara an maharimihi, dan barang siapa yang bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'tahu Allahu taala yaumal qiyamah 600 darajah, Allah akan memberikan baginya di hari kiamat 600 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu sabar dalam ketaatan itu tingkatannya rendah. Sabar atas perbuatan yang diharamkan oleh Allah derajatnya lebih besar. Karena butuh banyak mujahadah. Ada perkara yang diharamkan, ketika kita bersabar tidak melakukan, itu lebih berat daripada kita bersabar dalam ketaatan. Makanya derajatnya lebih besar. Contoh, orang kebiasaan ngomongkan orang lain, kemudian dia bersabar nahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu kan tantangannya lebih besar. Nah, ketika tantangannya lebih besar, maka pahalanya pun yang disiapkan oleh Allah lebih besar. Dirinya ingin membalas keburukan orang dengan kebalasan, dia dengan perbuatan yang sama dia sabar. Ada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, dia ingin balas tapi dia bersabar, karena kalau balas sama-sama melakukan perbuatan yang haram. Misalnya dicaci, balas mencaci. Misalnya dizalimi, dia ingin balas menzalimin orang tersebut tapi dia sabar. Dia tahan dirinya untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarnya itu mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya bersabar, karena sabar itu mendatangkan derajat yang besar nanti di hari kiamat dan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga yang lebih besar lagi adalah man sabara alal musibah, orang yang bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau ganjaran, yaitu derajat 700 derajat. Sabar atas ketaatan 300, sabar atas perkara yang diharamkan oleh Allah 600, sabar atas musibah yang sedang menimpa dirinya 700. Kemudian dikatakan, dan setiap derajat, kalau tadi sabar atas perbuatan taat atas yang haram, itu derajat satu dengan derajat yang lain jaraknya seperti bumi dan langit. Tapi kalau derajat bagi orang-orang yang bersabar atas musibah yang sedang menimpa dirinya adalah satu derajat dengan derajat yang lain seperti arsy ila thura. Jadi lebih tinggi dari arsy-nya Allah Subhanahu wa taala sampai as-saraya. Jadi lebih tinggi daripada derajatnya orang-orang yang bersabar atas ketaatan dan juga bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, orang yang sedang bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, dia sedang menjadikan dirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Andai tidak ada pahala yang lain-lain yang disediakan sama Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah itu lebih mulia daripada pahala apapun yang Allah sediakan. Orang yang sabar nggak ada pahalanya, misalnya nggak dapat pahala derajat 300, 600, 700. Orang yang sabar nggak dapat apapun daripada pahala-pahala yang ada, tapi dapat cintanya Allah, la kafa, itu sudah cukup. Kalau Anda sudah menjadi kekasihnya Allah, Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat nggak bisa menandingi daripada anugerah terbesar menjadi kekasihnya Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, minta sama Allah apapun diberi. Kalau sudah jadi kekasihnya Allah, nggak mungkin Allah membiarkan hambanya itu tersesat.
Gak mungkin Allah membiarkan kekasihnya itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Yang ada dijaga oleh Allah, yang ada dikasihi oleh Allah, yang ada akan diberikan tempat yang luar biasa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagi mereka yang bersabar kepada setiap musibah, atau bersabar atas ketaatan dan bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qala, Nabi SAW bersabda, "Mamin abdin", tidak satu pun daripada seorang hamba, nazalat bihi baliyatun, yang tertimpa ujian atau musibah, fa'atasama bi, dan dia berpegang teguh kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, illa a'taitahu qabla an yas'alani, terkecuali aku akan memberikan sebelum dia minta. Wa astajibu lahu, dan aku akan ijabahi sebelum dia memohon berdoa. Jadi seorang hamba ketika dia tertimpa musibah, dia pasrahnya sama Allah, dia bersandarnya kepada Allah, dia minta pertolongannya kepada Allah. Janjinya Allah apa? Aku akan berikan sebelum dia minta, aku akan ijabahi sebelum berdoa. Sebaliknya, mamin abdin nazalat bihi baliyatun, tidak satu hamba pun yang tertimpa musibah dan ujian, fa'tasama bi makhluk, minta tolongnya sama makhluk, bersandarnya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Illa aghlaqtu abwabas sama'i anhu, terkecuali pintu-pintu langit aku tutup untuknya. Gak dapat bantuan karena musibah, minta tolongnya sama makhluk, bersandarnya kepada makhluk, maka pintu langitnya Allah ditutup. Lah bagaimana orang ini mau dapat jalan keluar dari musibahnya? Bagaimana orang ini mau dapat pertolongan kalau pintu-pintu langitnya Allah ditutup? Pintu-pintu langitnya Allah ditutup itu menandakan Allah nggak mau bantu. Tapi ketika dia bersandar kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan oleh Allah sebelum dia minta. Dia belum minta, jalan keluar sudah disediakan sama Allah. Karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa bertakwa, takwa itu kan juga butuh kesabaran, karena takwa itu bagian dari ketaatan, ngerjakan perintahnya Allah, jauhin larangannya. 2 derajat sabar ini ada di dalam takwa. Sabar dalam taat kepada Allah, al-amr bil ma'ruf, dan sabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk ke derajat yang jadi orang-orang yang bertakwa, apa janjinya Allah? Ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kalau punya masalah dikasih jalan keluar, kalau punya keinginan belum bisa digapai, dikasih jalan keluar sama Allah untuk mendapatkan keinginannya. Itu yang dimaksud jalan keluar. Dan Allah tidak pelit. Ketika orang bertakwa dikasih jalan keluar sama Allah, dikasih bonus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga. Jalan keluarnya dikasih sama Allah, dikasih bonus rezeki. Jadi kalau punya masalah, misalnya dia punya utang yang banyak, utangnya misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta, dikasih jalan keluar sama Allah untuk membayar hutangnya, dan dikasih bonus plus di atasnya. Nah, itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika dia sudah bersabar, ada musibah dia sabar, maka dia akan diberikan sama Allah sesuatu yang belum dia minta. Baru batin sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat mengucapkan minta sama Allah sudah diijabahi sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau tertimpa musibah, sandarannya sama makhluk, minta tolongnya sama makhluk, atau dia nganggap makhluk itu yang bisa menuntaskan masalahnya, maka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala abwabas sama, atau pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi al-Huda, لا تنساني من شفاعة يا رسول الله، فإني مسيء مذنب ذو جرائر Ya Rasulullah. Nabi al-Huda, wahai Nabi pembawa hidayah, la tansani, jangan lupain saya ya Rasul, jangan lupain saya, min syafaatin,
berupa syafaatmu nanti. Ya Rasulullah, jangan lupain saya. Fa inni musiun, karena sesungguhnya saya banyak dosa. Saya ini orang jelek. Muznibun, saya ini pendosa.